Halo guys, perkenalkan nama aku Adifa Berdordani dengan NIM akhir 274. Di sini aku bersama Hai Tika. Di sini aku akan membuat video untuk memenuhi tugas Sikom antar pesona. Nah, di sini ada bisa perkenalkan diri kalian dan ceritakan sejak kapan kalian saling kenal. Coba dulu, lu dah. Aku udah perkenalan diri nih, nama Ya, aku kok. Haizia. Aku temannya dari Diva. Nah, dimana kita pertama kali saling kenal, itu sebenarnya dari kelas kita tuh udah lama kenalnya dari Ya SD. betul, kita dari SD. Tapi pas SD itu kita nggak yang begitu deket. Karena kita beda kelas. Nah, udah beda kelas, terus kayak ya udah kita satu eskul sih. Eskul apa sih? Dancing band ya. Mersing band. Kita mersing band. Nah, itu satu Perkusi eskul. gitu. Ya, tapi nggak deket juga. Kita juga Nah. pramuka tapi nggak deket. Deket. Oh, Tapi jujur kita tuh selalu bareng sih jatuhnya walaupun kita nggak ngobrol gitu. Nah, first impression kamu deh ke aku pertama pas SD ya, pas SD. itu sih kayak ya udah judes gitu kan, orangnya gimana sih kayak judes, kayak ya udah bodo amatan kan, di situ kita sama diem juga kan, Iya, kayak betul. udah Masih lu bocah. gua gitu. Terus ternyata pas udah kenal kelas berapa sih kita kenal, kelas 10 ya, Ya kelas ya masuk kelas SMA. 10 tuh kita sekelas. Ternyata kita sekelas. Dari situ tuh kita deket banget, dari situ kita deket banget, terus kayak makin kesini makin kayak ya udah deket kayak sahabat. Kita juga punya circle satu circle Circle bareng-bareng, bareng-bareng. setiap kemana-mana bareng-bareng, kayak ngerjain tugas kan yang kamar mandi itu semua bareng. Jadi ngerasa kayak ternyata Diva tuh gak sejudes itu dan gak sebodo amat itu, kayak dia orangnya care banget sumpah, terus dia juga orangnya baik banget ya, terus kayak ya udah asik banget sih parah. Nah, terus first impression aku ke dia tuh judes juga sama judes sombong. Apalagi dulu tuh waktu SD dia tuh punya circle dan circle-nya tuh tengil semua. Jadi kayak serem gitu, aku nggak mau kayak nggak berani deketin dia gitu. Nah, ternyata kita kan kepisah di SMP kan 3 tahun. Ternyata kita ketemu lagi di SMA. Pas di SMA tuh dia tuh baik, kayak aku udah bilang juga ke dia kayak, ih ternyata kamu gak sejudes itu ya pas kenal gitu gitu. gitu ya. Iya, kayak pas kelas dulu temen SD aku gitu lah. Terus habis itu kita kayak ada circle gitu lah buat cece lah, kita berlapan kalau nggak salah ya. 8 sama dia juga, jadi kita kemana-mana tuh selalu bareng. Gimana awalnya hubungan kalian bisa deket, misalnya satu kelas itu udah ada dijelasin. Nah, ke organisasi nih, kita ikut di SMA kita bareng juga Paskibra, kita ikut Paskibra, dia wakil aku guys, wakil ketua Paskibra aku dia. Seperti apa hubungan antar pribadi yang terjalin di antara kalian? Kita kayak apa ya, cerita teman ngobrol gitu ya, mencurhat. Tapi jujur dia nih kalau dijadiin teman curhat enak aja. Kayak misalkan kalau kalian butuh, kok kalian sih? misalnya aku sama teman-teman aku tuh butuh saran, butuh solusi, bisa ke dia bisa meluruskan isi otak kita yang semerawut gitu kan. Apa yang membuat hubungan kalian tetap bertahan sampai sekarang? Komunikasi. Walaupun kita kan udah bisa nih sekarang sejak SMA. Iya, kita masih komunikasi walaupun kita nggak setiap hari chattingan. Tapi hubungan kita tuh masih baik guys, karena ya udah kalau misalkan gabut chat ya di grup, kayak Masih sering chatting ya mungkin bahas gosip yang lagi rame. Kita tuh kadang-kadang misalkan 2 minggu nih grup kosong gitu, nggak ada pembahasan, nggak ada obrolan, tuh tiba-tiba kita apa aja diomongin, kayak mungkin apa kabar kalian, lagi gimana gitu. Jadi kuncinya tuh komunikasi. penting banget. Betul. Gimana cara kalian saya mendukung, terutama kalau salah satu lagi punya masalah? Aku kalau misalkan Diva nih yang lagi punya masalah nih, terus Diva cerita ke aku, dia minta solusi gini-gini, aku pasti solusi yang terbaik kayak gimana, terus udah gitu cara nyelesainnya kayak gimana, lo harus kayak gimana, solusinya apa, terus gue juga ngasih semangat gitu-gitu. Pokoknya kalau dia lagi terpuruk banget nih sama hidupnya, gue gak mungkin bisa diem aja gitu, kita gak mungkin bisa diem aja. Jadi kayak langsung kayak ngasih semangat juga, ngasih solusinya, terusnya kayak gini, lo tuh kayak gini, lo tuh berharga, lo tuh pokoknya lo penting banget di hidup ini. Jadi itu sih kalau aku. Sama sih, dia nih kayak dibilang di awal kata aku tadi guys, dia ini cocok banget buat dijadiin teman curhat gitu. Dia tuh kayak benar-benar bisa meluruskan. Jadi kadang-kadang aku tuh kalau ada masalah tuh langsung ke dia gitu loh guys. Ceritanya Emang gak apa-apa aja, kayak tiba-tiba datang gini nih, ja gimana ya ini gitu loh. Misalkan 2 minggu nih kagak chattingan, kayak hampir sebulan gitu nggak ada kabar gitu, tiba-tiba aku datang ke dia gitu, kayak
ini harus gimana ya, gue harus gimana ya, gue lagi kayak gini gitu guys. Sumpah aku nggak apa-apa banget loh kalau misalkan teman tiba-tiba chatting kayak gitu, karena ya seneng aja ngerti nggak Seru aja sih kita Ya, kayak bisa ngebahas, ngobrol bisa ngobrol Iya. lagi, komunikasi lagi kan. Jadi kita nggak asing. Terus ada nggak momen tertentu yang menunjukkan dukungan kalian satu sama lain? Oh iya, misalkan nih kayak tadi putus tadi gitu tuh, atau enggak permasalahan teman kelas ya, mungkin kita solusinya tuh harus gimana. Kita biasanya tuh momen-momen kayak gitu tuh, jadi kita bisa ngasih dukungan satu sama lain gitu. Apa hal yang Kalian lakukan supaya komunikasi kalian tuh tetap Juga ada nyaman. Kayak tadi sih, Kayak udah tadi. kita jelasin juga kan. Betul. Gimana caranya komunikasi kita tuh di grup tuh nggak pernah hilang, kayak apa aja kita bahas, gosip apa aja kita bahas, yang penting komunikasi kita tuh tetap ada. Terus kayak gitu, kita juga masih follow-followan akun IG, Iya, masih betul. siap-siapan kontak WA, bahkan kita buat streak juga di TikTok karena bikin komunikasi kita tuh nggak mati. Itu penting. jujur, sifat apa dari temanmu yang paling kamu sukai atau kamu gemini? Kalau aku dulu ya, dia ini Jija nih orangnya baik banget guys, sumpah. Dia nih apa ya, dewasa banget. Kalau ngasih solusi itu mantep banget guys, kayak bener-bener kayak oh ya juga ya, kayak lu ada masalah nih, dan lu nggak tahu harus gimana, terus dia ada lah ngasih solusi gitu. Dan yang nggak kita pikir kayak gitu di otak kita, kayak mikir kan pas dia ngomong kan, ah ya juga ya gitu loh. Udah lah gitu. Kalau aku Diva juga baik banget sih. Terus udah gitu dia orangnya asik, baik, terus ada kocak-kocaknya dikit, trik-triknya dikit, dan itu bikin kayak pertemanan tuh gak bosen anjir. Kalau pertemanan Lu juga. terus banget tuh kan bosen ya, jadi kayak seru aja sih, ada Lu juga. kocak-kocaknya, terus baik banget. Terus dia kalau nyemangatin orang tuh kayak bikin AMG terharu banget pokoknya. Oh, ada perbedaan karakter, gimana cara kalian menyesuaikannya? Karakter, Pendapat kali ya? pendapat kali, mungkin kalau lagi ini kali. Gimana caranya? Oh gimana caranya? Diomongin sih, diomongin dulu. solusinya apa? Terus win-win solusinya kayak gimana lah. Ya, dia ada ide, aku ada ide gitu. Ya udah jadi satu aja, gimana caranya kayak biar kedua belah pihak tuh nggak ngerasa rugi juga. Biasanya apa penyebab dan gimana cara kalian menyelesaikannya? Ya tadi sih penyebabnya ya karena perbedaan pendapat guys. Ya. Dari Biasanya kadang pernah cekcok juga sih pas SMA, tapi nggak yang gede banget gitu. Maksudnya kayak ya udah ngomongin. emang iya, Iya, kayaknya pas. ayah bukan kita dah. Iya, masa kan kita masuk ke dalam bagian itu guys sih. Iya. Oh iya. Mungkin kayak menurut gue tuh kayak gini, tapi menurut gue tuh kayak gini. Kayak Iya, diomongin. diomongin betul-betul. Ketemu juga kan solusinya. Terus apa yang kalian pelajari tentang hubungan kalian? Jadi lebih ke saling memahami satu sama lain aja sih. Terus kayak setiap ada konflik itu gimana caranya dicari jalan keluarnya. Terus gak egois gitu loh. Jadi kayak ya udah bodo amat, gue mau gue sendiri gitu. Itu pendapat gue sendiri. Iya betul betul. Gak boleh kayak gitu guys. Itu sih. Jadi hubungan teh gak terlalu kayak gak pecah belah, gak ribut tuh cuma karena konflik kecil kayak gitu ya. Menurut kalian, apa kunci agar hubungan antar pribadi bisa bertahan lama dan tetap sehat? Yang kayak tadi. Emang kunci dalam hubungan tuh ya, hubungan apapun tuh ya, kayak pertemanan, kayak hubungan keluarga, kayak atau hubungan Pacar. pacar sama pacar, itu kuncinya adalah di komunikasi. Karena kayak sedekat apapun dulu gitu ya, misalkan sama orang tua kalian gitu, itu aja tuh harus hubungannya tuh harus didasarkan dengan komunikasi. Kayak lu nggak bisa gitu, kalau lu nggak bisa mengkomunikasikan apa yang orang lain, apa yang lu rasa tuh orang lain nggak akan ngerti juga apa yang lu rasa. Jadi kayak kenapa kita masih dekat sampai sekarang, karena kita sering komunikasiin itu. Kayak kita sering sama-sama curhat, Iya, sering betul. kayak ngechat di grup hal-hal nggak jelas. Terus kayak gitu kalau misalkan ada yang ngeganjel di hati itu kita omongin satu sama aja lain. langsung. Iya. Karena ya udah, kalau misalkan gak ada komunikasi, hubungan kalian juga bakal asing sih sama siapapun. Iya bisa. Ke kalian bisa kasih pesan ke diri kalian Di masa lalu soal pertemanan ini, apa yang bakal kalian bilang? Aku ketemu versi kita ketemu versi kita yang kecil gitu. Kita kasih tahu, kamu nanti bakal temenan tahu sama itu gitu aja. Kamu Dia tuh gak judes aja. dia nggak judes, kamu deketin aja sekarang. Kalian tuh jadi best friend nanti gitu. Jadi kayak ngasih tahu juga, kamu jangan nilai orang dari luarnya aja gitu mungkin ya. Maybe udah sih kayak gitu aja. Jadi intinya buatin kesimpulan aja. Jadi intinya adalah kita kan tadi ngomongin komunikasi. Jadi intinya adalah di dalam pertemanan itu komunikasi itu adalah suatu hal yang penting banget buat kalian lakuin, karena
mungkin masih banyak orang di sini yang nggak punya sahabat atau teman dekat, atau mungkin banyak musuhnya, banyak berantemnya sama temen itu karena mungkin komunikasi kalian yang kurang bagus ke teman kalian, jadi kalian nggak bisa ngungkapin apa yang kalian rasa ke teman kalian. Kalau kalian nggak suka ya bilang, kalau kalian suka ya bilang, jangan mendem ngomongin di belakang juga, nggak suka ngomongin di belakang, ribut juga. Jadi alasan kita bertahan sampai saat ini udah dari SD sampai ke SMA lulus lagi itu karena komunikasi kita yang bagus dan kita bisa jaga komunikasi itu. betul. Jadi apapun itu permasalahannya komunikasiin, dan hubungan dan kita belajar juga, mungkin aku doang yang belajar hubungan itu, komunikasi itu harus penting banget dalam apapun ya guys, nggak cuma pertemanan. Iya, betul. Hubungan kalian sama pacar, sama keluarga, sama orang tua, sama teman, semuanya guys, itu kuncinya adalah komunikasi. Dan mungkin sekian video dari aku, Adifa, dan teman aku. aja. Bye guys. Terima kasih.